Tugas video lagi kita cuy. Waduh, siapa itu? Di tanggal 28 Oktober ini, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda, kita ditugaskan untuk membuat video storytelling bahasa Indonesia tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Let's go. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rasa. Saya dari kelas era 14 Prodi Manajemen. Kali ini kita akan membuat tugas video MK Bahasa Indonesia tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Waduh, sudah malam saja nih guys ya. Oke, gak usah banyak kicau, langsung saja kita ke inti pembahasan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat yang berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbahasa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih dari mana bahasa Indonesia berasal? Kowe rasa kakean cangkem tak platok ndasmu we. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1945 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung tidak hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara tidak sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Oke, begitu saja teman-teman. Saya sudah capek, belum saja mengedit, belum saja MTK. Aduh, sangat sekali guys ya. Oke, segini saja. Jangan bosan kicau. Langsung saja ke penutup.